Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin, jamaah kajian rutin di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di Kitabus Siyam atau Kitabus Saum terakhir itu tentang hari-hari yang kita dilarang berpuasa. Masih ada pembahasan berikutnya sebenarnya. Ada beberapa ketentuan tentang hari yang dilarang kita berpuasa. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang siyamu tatawwu, puasa sunnah. Pembahasan berikutnya adalah tentang adab berpuasa, dan kemudian perkara-perkara yang mubah selama puasa dan perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Pembahasannya masih agak panjang. Waktu puasa kita di tahun 1444 Hijriah ini tinggal 4 hari lagi ya. Ini malam ke-26 dan insya Allah nanti akan hanya sampai di 29 Ramadan, setelah itu masuk 1 Syawal. Karena itu maka dalam waktu yang tinggal 4 hari ini saya akan bahas 2 hal masuk di dalam Kitabus Siyam, tapi memang pembahasannya di akhir, yaitu pembahasan tentang Lailatul Qadar dan i'tikaf. Dan pembahasannya tidak terlalu panjang sehingga nanti harapannya kita bisa selesai bahas 2 poin ini. Yang pertama adalah tentang Lailatul Qadar. Dari segi keutamaannya, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam satu surat sendiri, namanya surat Al-Qadar, atau nanti ada di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 dalam satu ayat gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Di dalam surat ini sebenarnya ada beberapa keutamaan dari malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Cuma yang biasanya dibahas itu satu
poin saja, yaitu di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu keutamaannya adalah karena dia bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 1000 bulan itu sudah biasa dihitung ya, 83 tahun. Ini menarik juga karena ada hasil rilis dari WHO tentang apa? Angka harapan hidup penduduk dunia berdasarkan negara-negara. Nanti dibuat lagi berdasarkan masing-masing provinsi, mungkin juga kabupaten. Apa samiono wis maca ngono iku paling enggak tahu duwe datae, tahu nyekel, tahu maca, gitu ya. Bahwa ternyata angka harapan hidup penduduk dunia itu rentangnya antara 60-an dan yang paling rendah 60-an tahun ya, itu di negara-negara dunia ketiga, negara-negara Afrika, mungkin negara-negara yang terbelakang secara ekonomi, tertinggal secara ekonomi, 60-an tahun ya. Sementara yang tertinggi itu di angka 85 tahun ya. Di Eropa itu Swiss misalnya, di Asia itu Jepang 85 tahun. Indonesia itu kalau berdasarkan provinsi itu ada yang paling rendah di angka 68 tahun ya rata-ratanya, dan yang paling tinggi di angka 76 tahun. Ini yang terbaru 2021 insyaallah. Jadi 76 tahun itu paling tinggi rata-rata, paling rendahnya 68. Jadi kita itu Indonesia itu masuk tengah-tengah lah ya, sebagiannya itu ikut kelompok yang angka harapan hidupnya itu rendah ya, sebagian kelompok, sebagian provinsi ya itu masuk di kelompok yang sudah termasuk tinggi, tengah-tengah tapi ya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Kalau yang tertinggi hanya ada beberapa negara itu angka harapan hidupnya 85 tahun, sementara satu malam itu bernilai sama dengan 83 tahun, Allah sebenarnya sedang menunjukkan ya, sak dawane uripe menungso itu sudah dihitung oleh Allah, dan itu lebih baik dari lebih baik Lailatul Qadar lebih baik dari itu semua. Gitu nggih, pada sepanjang hidup manusia. Itu saya kira itu kalau angka itu dicocokkan tuh menarik. Oh iya. Allah tidak bicara lebih baik dari 100 tahun misalnya. Allah tidak bicara apakah nggak bisa? Ya iso aja aslinya. Kenapa Allah nggak bisa begitu? Atau mungkin lebih baik dari bukan 1000 bulan tapi 1000 tahun. Apakah nggak bisa? Bisa. Tapi kok umpama dibahas itu lebih baik dari 1000 tahun, itu nggak ada bandingannya. Nggak ada bandingannya. Masa ono wong urip 1000 tahun nggak ada bandingannya. Itu nggak nyata gitu loh bagi pikiran kita. Maka ketika Allah menyatakan lebih baik dari 1000 bulan, dan 1000 bulan itu rupanya nilainya sama dengan 83 tahun, dan angka 83 tahun itu sungguhnya mendekati dengan angka harapan hidup penduduk bumi dari negara yang paling maju 85 tahun, maka sebenarnya Allah sedang memberikan
apa? Motivasi, gambaran keutamaan bahwa sak dawa-dawane umure sampean iku sik luwih apik satu malam itu. Itu sebenarnya itu. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya itu. Ya, kalau dilihat dari angka-angka tersebut, gitu ya. Sak dawa-dawane urip sampean. Urip sampean niku sapa? Kuwabe. Nek siji-siji ya adalah yang 100 tahun gitu kan. Tapi kabeh karena ini kan ditujukan untuk semua orang. Nah, itu masih lebih baik satu malam itu. Nah, gitu. Hadirin sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi keutamaan yang pertama, dan kita biasanya ada di situ. Keutamaan yang paling dicari itu adalah keutamaan tentang satu malam lebih baik dari 1000 bulan itu. Padahal keutamaan lain yang disebut di dalam ayat ini banyak. Ya. Di situ disebut misalnya yang disebut secara tegas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami turunkan dia Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Apa artinya? Loh, yang utama yang disebut di ayat pertama itu justru keutamaan malam ini adalah turunnya Al-Qur'an. Loh kan? Orang nggak bahas turunnya Al-Qur'an, nggak bahas bagaimana pentingnya. Sing dibahas, sing digoleki kan sing luwih apik teko 1000 bulan itu. Karena kita biasanya hitung-hitungannya seneng sing gampang-gampang, double berapa kali lipat itu seneng kita. Al-Qur'an yang fungsinya itu begitu begitu hebat, karena tidak disebut berapa kali lipatnya, itu jarang dibahas. Padahal masuk di ayat pertama, sungguh kami telah turunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar. Justru malam Al-Qadar itu keutamaannya yang nomor 1 di ayat yang pertama adalah turunnya Al-Qur'an. Yang harusnya menjadi bahan renungan kita semua, gitu ya. Ini yang kedua. Saya tidak mau panjang-panjang di bahasan situ, tapi orang biasanya hanya fokus di 1000 bulan itu. Turunnya Al-Qur'an itulah keutamaan yang paling hebat dari malam ini. Ya. Dalam tafsir At-Tabari tentang ayat ini itu dikutip sebuah riwayat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh kitab yang diturunkan oleh Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu semuanya di bulan Ramadan. Semuanya di bulan Ramadan. Dan yang secara tegas diturunkan di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu adalah Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, nuzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Suhufnya Nabi Ibrahim itu diturunkan di malam pertama bulan Ramadan. Ya. Wa nuzilatit Taurat li sittin madaina min Ramadan. Sementara Taurat diturunkan pada malam ke-6 bulan Ramadan. Wa nuzila Zabur li sittin asyar di malam ke-16 min Ramadan, madaina min Ramadan, malam 16 bulan Ramadan.
Sementara Injil diturunkan di malam li samania asyar, di malam ke-18 bulan Ramadan. Ya. Sementara wa nuzilal furqan Al-Quran diturunkan di malam ke-24 bulan Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini satu riwayat. Nanti dalam riwayat yang lain tanpa menyebut tentang Zabur itu Injil turun di malam ke-13 tanpa menyebut Zabur. Yang lainnya sama. Tapi ini fakta bahwa ini dalil atau keterangan yang menunjukkan fakta bahwa wahyu Allah diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Jadi bulan ini istimewa. Ya. Lailatul Qadar menjadi lebih istimewa karena turunnya wahyu Allah yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, tanazzalul malaikah. Ini bentuknya sebenarnya bentuk mudhari'. Ya. Asalnya itu ya tanazzalu, ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, sama-sama turun, kata Allah Subhanahu wa taala. Al malaikah, para malaikat, warruhu fiha, dan ar-ruh, ya. Ar-ruh itu siapa? Malaikat Jibril. Para malaikat, ya, termasuk malaikat Jibril. Ya. Sebagian menyatakan bahwa yang memimpin itu malaikat Jibril, ya. Itu turun pada malam tersebut, ya. Dalam sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Idza kana lailatul qadri nazala Jibril fi kabatin minal malaikah yusalluna yusallimuna ala kulli 'abdin qa'imin aw qa'idin yadhkurullaha ta'ala." Gitu ya. Kalau itu malam Lailatul Qadar, Jibril itu bersama rombongan para malaikat itu turun. Mereka yusalluna yusallimun, mereka bersolawat. Bersolawat itu apa? Berdoa. Wa yusallimuna, dan sama mengucapkan salam. Ala kulli abdin, kepada setiap hamba, setiap orang, qaimin, baik itu yang berdiri, au qa'idin, maupun yang duduk, yazkurullaha ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Nah, gitu ya. Sebagian ada yang bertanya, berapa jumlah mereka? Jumlah malaikat yang turun itu berapa? Sebagian sahabat menjawab, itu jumlahnya sejumlah al-hasa. Hasa itu pasir. Padha ambek jumlahe
butiran pasir, wis gak kena dihitung ya, gitu ya. Itu. Dan malaikat itu kalau turun itu pasti membawa urusan selain berdoa. Ya. Malaikat itu nek mudun, kalau di dalam ayat ini itu terkait dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma biasanya engko nek balik nggawa laporan. Gitu. Malaikat itu kan penggaweane nek mudun nggawa urusan dalam bab ini, dalam Lailatul Qadar membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi marino kan balik. Malaikat itu nek balik nggawa laporan. Nek laporane. Ya, dalam surat apa namanya? Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya. Allah itu biasa mengurusi urusan di bumi, tentu saja melalui malaikat-malaikatnya. Dari langit ya diuruslah bumi itu. Ya, dari langit dibawa urusannya ke bumi dan kemudian summa ya'ruju ilaih, kemudian urusannya dibawa lagi ke langit untuk dilaporkan. Tempat laporannya adalah satu tempat fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ya, dan tempat-tempat untuk apelnya malaikat itu berbeda-beda, gitu ya. Itu kan di satu hari sama 1000 tahun. Nanti ada tempat apelnya satu hari sama 50.000 tahun. Itu kan berarti rotok dukuran mana? Ya, gitu ya. Kayak gitu. Ta'rujul malaikatu ar-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah. Ya. Itu malaikat-malaikat termasuk ar-ruh, malaikat Jibril itu ya ada waktunya ta'ruju ilaihi, naik kepada Allah Subhanahu wa taala, laporan. Ya. Fi yaumin kana, di tempat di mana satu harinya sama, miqdaruhu, hitungannya sama, hitungannya khamsina alfasanah, dengan 50.000 tahun ya. Jadi itu aktivitas rutin. Saya kira sudah pernah kita bahas ya, malaikat-malaikat itu datang ya senantiasa membersamai manusia dan juga terus turun dan naik ya, dalam rangka untuk menyelesaikan urusan yang diperintahkan Allah dan juga untuk melaporkannya, gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu yang ketiga. Yang keempat kelebihannya Lailatul Qadar. Itu adalah pada malam itu disebut ya, tanazzalul malaikatu ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam, min kulli amrin salam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di sini bahwa malaikat membawa kedamaian, kesejahteraan pada malam itu. Ya. Tapi yang jelas Allah menyebut situ bahwa
Malaikat-malaikat itu tanazzalul malaikatu ruhu bi izni rabbihim min kulli amrin. Membawa setiap urusannya menjadi salam sampai terbit fajar. Di sini memang ada perbedaan. Ada yang mengatakan itu terkait dengan surat Ad-Dukhan ayat 4 tadi itu, ayat 3, ayat 4. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Surat Ad-Dukhan ayat 3, ayat 4. Sungguh kami sudah menurunkan dia Al-Quran pada malam Al-Mubarakah. Sebagian sepakat bahwa malam Al-Mubarakah itu adalah Lailatul Qadar, karena Al-Quran diturunkan di malam Al-Qadar. Karena itu ketika Allah menyebut kami turunkan dia Al-Quran di malam Al-Mubarakah, berarti malam Mubarakah itu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Kalau malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu di surat Al-Qadar disebutkan tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam, maka di ayat keempat dari surat Ad-Dukhan itu dianggap oleh sebagian ulama, dinilai sebagian ulama sebagai penafsirannya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dibagi setiap urusan, ngedume semua urusan. Nah, disitulah ada beberapa riwayat. Ya, ada seorang namanya Hasan Al-Basri, pernah saya sampaikan ya, panggilannya Abu Sa'id. Ya, dan ini menjadi populer ini, riwayat ini ya. Riwayat ini menjadi populer, tidak langsung dari Nabi SAW, tapi Hasan Al-Basri. Karena tidak ada penjelasan dalil hadis yang terkait itu, tapi kemudian ada pertanyaan kepada Hasan Al-Basri, ahli ibadah dari kalangan tabi'in. Ditanya oleh seorang, "Ya Aba Sa'id, Lailatul Qadri fi kulli Ramadan?" Qala i wallah. Ya, Lailatul Qadar itu apakah di setiap bulan Ramadan? Benar, demi Allah benar. Innaha la fi kulli Ramadan. Dia ada pada setiap Ramadan. Wa innaha al-lailatul lati yufraqu fiha kullu amrin hakim. Dan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar itu adalah malam yang dibagikan di dalamnya setiap urusan dengan bijaksana oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Kata Hasan Al-Basri, fiha yaqdillahu kulla ajalin wa amalin wa rizkin ila misliha. Pada setiap malam Al-Qadar itu diputuskan untuk 1 tahun. Iki rezekine wong iki wis digawe sakmene ae wis. Ya, itu atas kebijaksanaan Allah. Semua sudah ada takdirnya masing-masing. Tapi ben taun niku ana evaluasi. Kalau ini kita ambil dari pendapatnya Hasan Al-Basri ya. Ana evaluasi ben taun ben Lailatul Qadar karena disebut fiha yufraqu kullu amrin hakim, maka setiap Lailatul Qadar itu ditoto maneh ya, kayak cak matris itu biasanya kan ditoto ya ambek pimpinane, iki tak toto sakmene ae wis, iki nang kene sakmene. Lho sakjane nek teko bayaran wis jelas. Kan gitu ya. Golongan, pangkat, ya, jabatan struktural atau fungsional wis jelas wis. Cuma nek ambek pimpinan niku ben tau dievaluasi iki dekek kono, dik siji berubah. Ya, bagiannya berubah. Ya. Ya, berubah. Itu kalau saya bahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana ya. Ya, kata Hasan Al-Basri, fiha yaqdillahu kulla ajalin wa amalin wa rizkin wa ila misliha. Ajalnya, rizkinya, ya,
apa angen-angene apa sing oleh apa sing gak oleh gitu ya, termasuk yang lain-lain. Dalam riwayat yang lain sama ya, Hasan Al-Basri atau Abu Sa'id ditanya dengan pertanyaan, jawabannya sama. Jadi ada, kalau di dalam tafsir At-Tabari ini ada dua redaksi ya, yang dua-duanya bicara tentang bagaimana Hasan Al-Basri menjawab pertanyaan tentang apa Lailatul Qadar itu gitu ya. Tapi ada juga riwayat yang lain yang menyebut di situ yansakhu limalakil mauti may yamutu lailatal qadar ila mithliha wa dzalika li anna Allah azza wa jalla yaqul inna anzalnahu fi lailatin mubarakah wa qala fiha yufraqu kullu amrin hakim qala fatajidur rajul yanqihun nisa wa yaghrisul gharsa wa ismuhu fil amwat ya. Nah disitulah malaikat maut itu nyalin, nulis ya, sopo sing mati, sopo sing iku, nah, gitu ya, sopo sing rabi tahun ini, nah, gitu ya, nah, di situ ini sebagian pendapat ulama, dan saya kira itu pendapat ini apa namanya menjadi penjelasan lah ya dari surat Ad-Dukhan ayat 4 itu, fiha yufraqu kullu amrin hakim ya. Beberapa ulama yang lain juga sama ditanya, ketika ditanya tentang ayat ini, amrus sanah ila sanah makana min khalqin au rizkin au ajalin au musibatin au nahwi dzalika, sama pokoknya urusan setahun ya itu ditegesi maneh itu ya. Ya memang penjelasan-penjelasan ini kita bisa peroleh dari banyak ahli tafsir atau para ulama generasi tabi'in gitu ya. Tadi Hasan Al-Basri, nanti ada namanya Mujahid, sama kata Imam Mujahid, salah satu ahli tafsir dari kalangan tabi'in, bukan kalangan sahabat, itu mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim qala fi lailatul qadri kullu amrin yakunu fis sanah ila sanah al hayah wal maut yuqaddaru fiha al ma'ayish wal masaib kulliha gitu ya. Itu kata Mujahid rahimahullah, ayat yang berbunyi fiha yufraqu kullu amrin hakim, di malam al-qadar, di malam mubarakah itu dibagi seluruh urusan dengan bijaksana, itu maksudnya urusan dari satu tahun ini ke tahun berikutnya, itu baik tentang hidup mati, tentang bagaimana penghasilan, tentang musibah, tentang yang lain-lain itu dibagi. Baik, dan ini saya kira menjadi pemahaman yang majmu' alaih. Majmu' alaih itu artinya sepakatlah sebagian besar ulama tentang dibaginya urusan dalam satu tahun di malam ini ya, menurut ulama tafsir. Kalau ulama hadis beda lagi. Ulama hadis itu punya hadis teko Nabi gak ono ya gak dibahas gitu ya, itu beda. Kalau ulama tafsir enggak ya, ulama tafsir itu Al-Quran ayat ini ada hadisnya enggak ada penjelasannya dari sahabat diterima, ada penjelasan dari sahabat enggak ada penjelasan dari generasi berikutnya tabiin ada, yaitu dia dipakai. Nek gak ngono gak ono penjelasan ya sampean ku, nah, malah gak pikiran, gak gelem. Nah di tafsir itu gak mau pakai pikiran gitu ya, maunya pakai penjelasan. Kalau ada dari hadis Nabi dipakai, kalau nggak ada dari hadis Nabi, ada dari sahabat dipakai ya, nah, begitu. Nggak ada dari sahabat, ada dari ulama-ulama generasi tabiin, itulah yang dipakai gitu ya. Nah, makanya mungkin
Jangan dibenturkan kan hadis gak kabeh metu hadis kan begitu ya nanti ya. Ya, tapi kalau pembicaraan tentang hadis memang ini kalau apakah ini disebut hadis yang sahih? Mboten. Oh, itu namanya khobar dalam istilah hadis itu. Dalam istilah hadis itu khobar itu artinya riwayat yang hanya kita bisa sampaikan bahwa itu memang ada. Dan kalau bukan dari Nabi itu biasanya disebut asar, gitu ya, asar, gitu. Nggak apa-apa, begitu. Imbang sampean fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu malam mubarakah, malam apa mubarakah? Barangkali ono penjelasan nih. Hadisnya nggak ada. Tapi kalau kita menggunakan metode tafsir Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadri, kemudian di sini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, nah itu podo berarti Al-Quran yang diturunkan Lailatul Qadar sama dengan Lailatul Mubarakah. Lailatul Mubarakah itu fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kalau Lailatul Qadri tanazzalul malaikatu warruhu fiha biiznillahi min kulli amrin salam. Min kulli amr, setiap urusan diatur. Nah, begitu. Oh, jadi begitu ininya ya. Baik. Itu keutamaannya. Keutamaannya. Malam Al-Qadar. 1 2 3 4 ya. Yang keempat itu. Yang pertama adalah tentang tadi ya, lebih baik dari 1000 bulan. Yang kedua adalah tentang keistimewaannya adalah turunnya Al-Quran itu istimewa ya, cuma nggak banyak dibahas. Yang ketiga adalah malaikat turun. Malaikat turun itu tafsir yang paling awal adalah membawa rahmat Allah terkait dengan Al-Qadar itu. Yang keempat adalah itu tadi urusan-urusan kita di apa ya, diregistrasi kembali bukan dianulir, diregistrasi lagi ya, diverifikasi lagi ya. Ya. Nek muni takdir itu takdir itu harus kita terima, tapi nek jare Gusti Allah tak ubah ya ojo protes ngono lho. Kadang itu takdir gak oleh ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali pertama doa, yang kedua sedekah, yang ketiga silaturahim. Ya, tidak mengubah takdir kecuali doa, ya, sedekah dan silaturahim. Ya. Nah, kalau begitu kan sesuai itu, bentahun nono verifikasi ulang itu ya, ya kan begitu. Donga wong gak kan gitu ya, sedekah apa gak, silaturahim apa enggak, ya pancetno ae kan gitu. Lah pancetno iku kan kita nggak tahu pancete apa kan gitu ya, atau sebaliknya wis donga apa enggak, sedekah enggak, silaturahim enggak, wis uban. Kan gitu. Begitu. Baik, itulah keutamaan Lailatul Qadar. Yang keempat, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah Lailatul Qadar itu seperti kata Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan Lailatul Qadar ya pas qiyam, pas salat, pas ngaji, pas donga, Lailatul Qadri pas dengan Lailatul Qadar. Nanti kari goleki dinane mang niku kan gitu. Imanan wa ihtisaban, dengan penuh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nek pas niku ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa yang telah lampau. Ya, masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini baru bicara tentang ini ya, keutamaan ya tentang Lailatul Qadar. Harinya apa?
Ya, itu memang masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau pakai yang mana? Kalau mau pakai dalil Al-Qur'an, misalnya pakai surat Al-Anfal ayat 41, ya 17 Ramadan. Keliwat bisa? Enggak. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasuli wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Al-Quran itu diturunkan yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ya, hari Furqan. Hari Furqan itu apa? Hari bertemunya dua pasukan besar. Hari bertemunya dua pasukan besar itu apa? Perang Badar. Perang Badar itu kapan? Sepakat para ulama, para ahli sejarah, 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. 17 Ramadan. Wah keliwat lah. Ya enggak begitu juga. Sepakat para ulama bahwa Lailatul Qadar itu di bulan Ramadan. Tadi yang kita sebut Hasan Al-Basri menyebut, apakah itu di setiap bulan Ramadan? Iya, cuma tanggalnya piro pindah-pindah. Begitu. Pindah-pindah. Kalau pindah-pindah maka terbuka kesempatan sampai ada penelitian. Ini ada penelitian nih. Ada penelitiannya. Ya menggunakan analisis ini ya. Ini orang pakai ini ya. Ini pakai regresi ini. Nah, ini. The strategy for finding Lailatul Qadar. Ngoten. Strategi golei Lailatul Qadar. Ditulis oleh Mahmud Jawaid 21 April 2021. Wah, nggak niku, nggak hitung-hitungan teorine wong statistik iki. Digaya menggunakan pendekatan kemungkinan, probabilitas. Kesimpulannya sederhana. Karena Rasulullah SAW memberikan isyarat tentang Lailatul Qadar ini dengan beberapa kemungkinan ya. Pertama, kongon golei di 10 hari terakhir. Yang kedua, disuruh mencari di malam-malam ganjil. Kemudian yang ketiga, malam ganjil itu diriwayatkan oleh sebagian sahabat sing niteni iku koyo aku tak titeni Nabi ngomong iku malam ke-27. Nah, begitu. Maka dia buat rumusannya. Itu dibuat kemungkinannya. Hasil hitungannya begini. Kula waca ae hasil hitungannya cekak angel-angel. Untuk memperjelas konsep tersebut, penulis telah memberikan contoh hipotesis yang menunjukkan bahwa dengan asumsi yang dibuat dalam rentang waktu 100 tahun, masing-masing selama 2 tahun, Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal genap. 22, 24, 26, 28 dan 30 Ramadan. Jadi masih ada kemungkinan malam genap itu. Ya. Kan Nabi suruh cari di 10 hari terakhir. Kan Nabi bilang bahwa turunnya Al-Quran itu ada riwayat turunnya Al-Quran itu 24 Ramadan. Ada kemungkinan. Nah, dipakailah kemungkinan itu oleh beliau ini. Dimasukkan. Di tanggal genap kalau dihitung selama 100 tahun, baik itu tanggal 22, 24, 26, 28, 30. Tanggal genap itu masing-masing mungkin terjadi Lailatul Qadar 2 kali dalam 100 tahun. Gitu ya. Tanggal 21 ya 2 kali dalam 100 tahun. Tanggal piro karo golek ono dhewe. Dia kan enggak ini ya, dia enggak hanya pakai ini aja dia. Kemungkinan.
Sementara untuk tanggal 21, 23, 25, 29 Ramadan itu akan muncul selama masing-masing 7 tahun. Tanggal selikur itu 7 tahun. Tanggal 23 7 tahun. Tahunnya kapan? Mboten semerap niki kemungkinan tok. Gitu ya. Tanggal 25, 29 selama 100 tahun itu masing-masing muncul dalam 7 tahun. 7 periode Ramadan. Sementara selama 62 tahun akan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Karena ini semua adalah masalah probabilitas, kita tidak bisa mengharapkannya jatuh pada tanggal 27 setiap tahunnya. Jenenge mungkin. Maka penulis mengusulkan 2 strategi yang sederhana ya dan strategi yang lebih ketat. Strategi yang sederhana pilih aja tanggal 17 terus. Pilih saja tanggal 27 dan tetap menggunakannya seumur hidup. Paling enggak ono sing nyantol situ. Seumur hidup sampean kari piro? Nah, kan gitu ya. Nah, tanggal 17 ae. Napa? Eling tombok jarine. Loh ini pakai teori probabilitas. Iya. Karena probabilitasnya paling tinggi. Meskipun kalau Imam Syafi'i berpendapat tanggal 21 gitu ya. Tapi mereka sepakat juga bahwa tidak hanya tanggal 21. Nanti ada Al-Ghazali membuat rumusan. Kalau tahunnya begini, tanggalnya tanggal sekian. Kalau tahunnya begini, tanggalnya tanggal sekian. Oh, sudah ada itu yang begitu-begitu dulu itu. Nah, ini pakai model ya pendekatan probabilitas itu. Nah, strategi yang ketat balik kayak jari Nabi adalah menetapkan sebagian dari setiap malam dalam 10 hari terakhir Ramadan. Ya iku. Iku paling iku. Ya. Maka setiap malam dalam 10 hari terakhir Ramadan ini akan memastikan Anda mencapai Lailatul Qadar setiap tahun. Nek gak tahun iki ya tahun ngarep tahun ini dan wes mesti oleh. Cara terbaik untuk melakukan ini mungkin dengan menawarkan sholat malam di malam 10 hari terakhir. Wes mari nek ngono. Ya. Baik. Ini pakai sudah ada yang gitu-gitu ya, sudah ada yang menghitung-hitung itu. Tapi kembali enak ditutup timbang dibuka. Nek dibuka sing 29 dihilangi. 29 ditinggal ngalih. Umpama 30 posoe diras itu tok. Oh, malam waktunya. Engko masalah mana malam itu? Cak Madris tak kandhani. Tanggal 17 bengi, orang namanya Lailatul Qadar kok. Lailatul Qadar itu malam 27 misalnya, kemungkinan yang paling banyak. 27 ndi, Pak? Indonesia apa Amerika? Saat niki bengi ya, nang kono sik isu, Pak. Cak Madris nek nonton napa niku jenenge tinju teko Amerika biasanya nonton isu nang kono bengi. Kono tanggal 17 kene tanggal 18. Bengine ndi? Mangkane ojo buka nemen-nemen. Dibuka nemen-nemen kok tambah bingung sampean. Enak Gusti Allah wis taala jare Rasulullah 10 hari terakhir ngono wis. Iku paling gampang. Wis. Pun takon bengin ndi, ojo maneh nang kono. Nek mulai Ramadane gak padha. Tanggal 1 ru'yat apa 1 hisab, bingung maneh kok sampean. Ya. Mangkane gak usah digoleki ini bundeli ngono iku. Begitu. Baik. Itu ya tentang perhitungan malam Lailatul Qadar itu.
Ya. Jadi kapan itu di sini sebenarnya sudah dibahas. Malam keberapa? Lil ulama'i ara'un fi ta'yini hadhil lailah minhum man yara annaha lailatul hadi wal ishrin. Ada yang berpendapat itu malam ke-21, ada yang berpendapat malam ke-23, ada yang berpendapat malam ke-25, ada yang berpendapat bahwa dia itu malam ke-27, ada yang berpendapat itu pindah-pindah, pokoknya malam ganjil. Kebanyakannya adalah malam 27. Itu seperti yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, "Mangkana mutaharriha," hadis riwayat Ahmad tapi, "falyataharraha lailatas sabi wal ishrin." Siapa yang mau mencarinya, carilah di malam ke-27. Makanya oleh siapa tadi itu? Mahmud jadi itu dia dijadikan kemungkinan yang paling besar karena tanggalnya sudah disebut. Tanggalnya wis disebut, masuk luwih gede kemungkinannya. Tapi dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW itu ketika ditanya, gara-gara ono wong iku mang aku lali kan gitu ya. Ya gitu. Lupa saya. Wis sudah cari aja di 10 hari terakhir kan gitu ya. Itu. Jadi hadis itu juga berbeda redaksinya. Nanti sahabat yang lain ya siapa ini? Sahabat Ubay bin Ka'ab itu menyatakan malamnya malam 27 gitu ya. Karena itu ya, akhirnya pendapat para ulama sudah pindah-pindah dia. Doanya sudah sering ini ya kita bahas ya, yang ditanyakan oleh Aisyah itu ya. Kalau malam Lailatul Qadar saya ketemu dengan itu, apa yang dibaca? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mulai malam pertama bulan Ramadan bekne tutuk ana kono ya diwaca iku tetep gitu ya. Gak ngenteni 10 hari terakhir kan gitu. Karena itu yang penting misinya. Nah, sekarang terkait dengan berapa lama, ini waktunya tinggal sedikit ya. Berapa lama iktikaf itu? Gitu ya. Caranya bagaimana? Iktikaf kan ngono ya. Sekarang iktikaf itu apa? Iktikaf itu luzumus syai' wa habsun nafsi alaihi khairan kana am syarron. Iktikaf iku luzumus syai', netepi sesuatu, mandek pada satu hal ya, dan menahan diri ya dalam hal tersebut, itu namanya iktikaf. Khairon kana am syarron, apakah urusannya api apa urusannya elek, iku iktikaf. Dadi nek nang mall iku ya sakjane iktikaf. Ngoten ya. Kadang-kadang bermacet-macet ria iku ya iktikaf nang embong, tapi nih kan gitu ya. Nang warung kopi ya iktikaf gitu ya. Itu makna iktikaf secara bahasa gitu ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah muqimuna muta'abbiduna laha, yaitu mandek untuk qiyam atau untuk ibadah. Berapa lama di sini tidak disebut sebenarnya berapa lama itu. Ya, bisa sebentar, bisa lama. Kalau Rasulullah SAW jelas itikafnya fi kulli Ramadan asyratu ayyam. Ya. Tapi ketika tahun terakhir beliau hidup 20 hari ya, itikaf gitu. Tapi 1 tahun pernah 10 hari pertama bulan Syawal gara-gara bojone kan gitu ya. Aisyah njaluk itikaf ya wis ngono kan, melok itikaf. Mari kono Hafsah gak kondo Nabi, ngomong Aisyah, bojone mosok sampean tok, masih aku ya kepingin, ya wis aku tak itikaf. Sing liyane melok pisan, lho aku ya melok itikaf, ku ape nggae tenda cilik-cilik ning masjid ngoten. Nabi isu-isu ketemu apa-apaan iki jare. Wis bongkar. Ngene gak niat apik engko dadine ya. Bongkar jare Aisyah, maka Nabi itikafnya di 10 hari pertama bulan Syawal. Baik. Itu ya. Maka nanti dilihat iktikaf itu yang qasimu ila masnun wa ila wajib. Ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah, yang kita bahas di sini iktikaf Ramadan itu iktikaf sunnah. Iktikaf wajib wong nazar. Aku janji engko nek iku aku tak iktikaf
telung dino nang Masjidil Haram ya iku kudu terpenuhi itu. Telung dino ya kudu telung dino. Makane meneng-meneng ojo nazar kan gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini sunnah ya, maka zamanuhu itikaf wajib itu sesuai dengan nazarnya. Tapi kalau itikaf sunnah laisa lahu waktun muhaddadun, tidak ada waktu tertentu. Fahuwa yatahaqqaqu bil muksi fil masjid ma'aniyatil i'tikaf talal waktu am qasura. Maka i'tikaf yang sunnah itu bisa disebut i'tikaf selama pokoknya dia tinggal di masjid lama atau sebentar niatnya i'tikaf. Ya. Ya, yang diberi pahala yang selama di masjid. Kalau sudah keluar summa ada ilaihi kemudian balik lagi niat i'tikaf maneh. Ah, begitu. Gitu. Tapi apa oleh Lailatul Qadar ya nek jenenge semakin sedikit ya semakin kecil kemungkinannya. Begitu saja. Semakin jangkep 10 dino ya semakin besar tadi itu. Saya kira begitu sementara. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum minal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.